Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyana Lestari dari kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dalam hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Di dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum pemuda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Dalam hal ini berkenan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Dari hasil penelitian tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kegiatan belajar mengajar, terlihat jika sebagian besar pelajar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah dengan campuran bahasa asing yang sudah jelas merusak tatanan kebahasaan yang telah dibakukan di Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, serta dikembangkan. Yang kedua, bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipakai bukan hanya sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan hanya sebagai alat perhubungan antar
daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.